Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholih dan Sholihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Amin. Baik, kalau saya memanggil sampean dengan panggilan Sholih atau Sholihah, itu berarti saya mendoakan sampean semuanya menjadi anak yang Sholih atau Sholihah. Pertanyaannya, apa artinya sholih itu? Ada yang tahu? Ya, baik. Di pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang anak sholih. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apapun cita-cita kalian, saya doakan semoga kalian semuanya menjadi anak sholih. Kalau menjadi ustadz-ustadzah yang sholih, menjadi pegawai, manajer, direktur, PNS, pegawai yang sholih, arsitek yang sholih, menjadi dokter yang sholih. Nah, apa ciri-ciri anak sholih? Yang pertama adalah taat kepada Allah, yang kedua jujur, yang ketiga hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, yang berikutnya setia kawan dan menghargai sesama. Itu diantara ciri-ciri anak sholih. Nah, di kelas 5 ini yang akan kita bahas yang pertama adalah jujur. Ya, jujur artinya adalah lurus hati, tidak curang, tidak berbohong, berkata benar atau siddiq. Sedangkan menurut istilah adalah berkata atau berbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang dirubah sesuai dengan fakta yang terjadi, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pribadi beliau yang jujur sehingga mendapatkan julukan Al-Amin atau dapat dipercaya. Baik, nah jujur itu dibagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jujur kepada Allah yaitu berarti kita tulus ikhlas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, karena kita yakin bahwa Allah melihat dan mendengar semua perbuatan kita. Tidak mungkin kita bisa berdusta di hadapan Allah. Contoh sikap jujur kepada Allah diantaranya sholat tepat waktu dan tidak melalaikannya, mengaku salah di hadapan Allah dan minta ampun jika melakukan dosa, mengucap syukur. Terus jika kita sudah berniat karena Allah, kita harus melaksanakannya, menjauhi perbuatan maksiat dimanapun. Yang berikutnya, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri dapat ditunjukkan dengan selalu memiliki rasa optimis dan penuh keyakinan dalam berkata maupun berperilaku. Orang jujur terhadap diri sendiri condong melakukan sesuatu yang benar dan terpuji. Ia tidak akan melanggar aturan yang berlaku. Contohnya, ya, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak berbuat maksiat walaupun tidak ada orang yang melihat, merasa tidak puas jika hasil pekerjaannya tidak layak, mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, ini tidak mencontek saat ulangan, ya, menolak sesuatu pemberian bila merasa itu tidak layak. Ya, yang berikutnya jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain dalam hal ini termasuk kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua dari kita. Sikap jujur kepada orang lain itu sangat mempengaruhi reaksi orang di sekitar kita. Semakin kita dipercaya oleh banyak orang,
karena kejujuran kita, maka kita semakin dipandang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada kita. Contoh, jujur kepada orang lain, berkata sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi, tidak pernah berbohong, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah, mengembalikan barang yang dipinjam tanpa ada kerusakan dan mengucapkan terima kasih, tidak mengambil barang kepunyaan orang lain, mengembalikan uang kembalian ketika disuruh berbelanja. Adapun manfaat kita berperilaku jujur, diantaranya kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dipercaya oleh banyak orang, hati menjadi tenang dan tentram, mendatangkan kebaikan dan keberkahan, mendapat banyak teman dan saudara. Ini ada kisah menarik tentang kejujuran, kita simak bersama-sama. Ini namanya Budi, penjual tisu. Di luar dugaan ia menemukan dompet yang terjatuh. Suatu hari ia dinasihati oleh ibundanya untuk menjadi orang yang jujur. Akhirnya dia mencari pemilik dompet. Diberikannya dompet itu utuh, tidak ada yang diambil sedikit pun. Ia kagum dengan kejujuran si Budi. Hingga akhirnya si pemilik dompet ini mensekolahkan hingga menguliahkan sampai lulus dan menjadi orang yang sukses berkat kejujurannya. Buah kejujuran adalah kesempurnaan. Jujurlah, karena berani jujur itu hebat. Baik, ciri anak solih yang kedua adalah hormat dan patuh terhadap orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Contoh hormat dan patuh terhadap orang tua: mendoakan orang tua, mematuhi perintah orang tua, patuh terhadap nasihat orang tua, menghindari perkara yang dilarang oleh orang tua, dan sebagainya. Adapun contoh hormat dan patuh terhadap guru: taat perintah guru, mengerjakan tugas, tidak melanggar peraturan, menyapa dan memberi salam terhadap guru. Ciri anak solih yang ketiga adalah menghargai. Allah itu menjadikan manusia berbeda-beda, bersuku-suku. Kita diminta untuk saling mengenal satu sama lain. Kita manusia itu adalah makhluk yang sosial. Artinya kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Kita harus bisa bergaul, harus bisa membaur di dalam masyarakat. Nah, ketika kita berkumpul, membaur dengan orang lain, dengan teman kita, maka untuk menciptakan suasana hidup yang rukun, kita harus bisa menghargai pendirian orang lain. Misal, ada saudara kita yang sholat subuh pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Nah, masing-masing itu ada dalilnya. Kita harus bisa saling menghargai. Berikutnya, kita juga harus bisa menghargai keyakinan orang lain. Misal, tetangga kita ada yang non-muslim, Kristen misal. Ya, kita harus bisa menghargai. Ya, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ya. Kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, misal ketika kita berdiskusi dengan teman kita sekelas, rapat dengan kelompok, ya kita harus menghargai pendapat orang lain, karena masing-masing dari kita itu punya pendapat sendiri-sendiri. Kita tidak boleh
egois. Baik anak-anak, demikian ini pelajaran tentang anak solih. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada tugas bagi kalian semuanya, mengerjakan buku tugas halaman 49 sampai dengan 51. Uji kompetensi Romawi 1, 2, dan 3 saja ya. Hasilnya nanti kalian foto, kalian kirimkan ke WA saya ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.